Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sistem tenaga listrik. Sebelumnya saya izin memperkenalkan dari anggota-anggota kami. Yang pertama adalah Nur Effendi yang ada di bawah kamera ini. Lalu ada Arifan Jaya Hartono yang ada di atas, dan saya sendiri, Sefu Bari, yang ada di tengah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nur Effendi. Pada Nur Effendi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tentang sejarah terciptanya tenaga listrik. Pada tahun 1831, Michael Faraday menciptakan mesin yang dapat menghasilkan listrik dari tenaga gerak yang berputar. Lalu, pada tahun 1878, ditemukan oleh Thomas Alva Edison mengembangkan dan menjual tenaga listrik arus searah. Lalu pada tahun 1890, saluran transmisi arus bolak-balik pertama di Amerika Serikat dioperasikan. Dan pada tahun 1896, pembangkit di air terjun Niagara sampai Buffalo menelurkan daya listrik sebesar 10 MW dan tegangan 11 kW. Dan pada tahun 1954, PLN Swedia menyalurkan listrik arus searah dengan tegangan 100 kV. Lanjut. Sejarah listrik di Indonesia. Pertama dimulai pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1924, pemerintah Belanda membentuk Estland Waterkrijg Bedrijven, yaitu perusahaan listrik pemerintah yang mengelola tenaga air. Presiden Soekarno dengan PP nomor 1 tahun 1945 pada tanggal 27 Oktober 1945 membentuk Jabatan Listrik dan Gas dan diikuti peraturan-peraturan lainnya. Pada tanggal 28 Desember 1964 dibentuklah PLN dan PGN setiap tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional. Sumber tenaga listrik meliputi matahari, air, angin, panas bumi, minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan nuklir. Untuk matahari, pengubahan langsung dari sinar matahari menjadi tenaga listrik menggunakan sel surya. Lalu untuk tenaga listrik air, pengubahan tenaga kinetik dari air yang telah dibendung untuk menggerakkan turbin air dan menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik. Lalu untuk tenaga angin, tenaga kinetik dari angin menggerakkan turbin angin menjadi tenaga mekanik yang kemudian diubah menjadi listrik oleh generator. Lalu untuk tenaga listrik panas bumi, energi panas bumi memanaskan air menjadi uap air untuk menggerakkan turbin uap yang kemudian memutar generator untuk menghasilkan listrik. Untuk tenaga listrik minyak bumi umumnya digunakan untuk bahan bakar. Contohnya dalam ketel yang menghasilkan uap air yang selanjutnya memutar turbin uap yang menggerakkan generator. Untuk gas bumi umumnya digunakan sebagai bahan bakar turbin gas yang memutar generator. Untuk tenaga listrik batu bara sebagai bahan bakar yang memanaskan ketel uap bertekanan dan bersuhu tinggi yang dihasilkan ketel menggerakkan turbin uap yang selanjutnya memutar generator. Untuk tenaga listrik nuklir, pada saat terjadi reaksi nuklir, panas yang timbul digunakan untuk memanaskan air dan uap yang dihasilkan akan memutar turbin uap yang selanjutnya memutar generator. Pembangkit tenaga listrik.
Untuk pembangkit tenaga listrik umumnya, cara untuk membangkitkan listrik prosesnya sama di setiap sumbernya, yaitu dengan menggerakkan generator, kecuali sinar matahari yang mengubah langsung sel surya menjadi listrik. Terima kasih, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Irfan. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Sistem tenaga listrik di Indonesia. Listrik dibangkitkan di Indonesia oleh berbagai macam pusat pembangkit. Pusat-pusat pembangkit itu, khususnya di Jawa dan Bali, diinterkoneksikan melalui sistem jaringan PLN. Listrik yang dibangkitkan oleh PLN adalah listrik arus bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Semua sumber tenaga listrik selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik, umumnya generator ukuran besar yang digunakan untuk membangkitkan listrik fase 3, mempunyai tegangan berkisar antara 13,8 kV sampai 30 kV. Generator-generator itu disambungkan ke titik bersama yang disebut sebagai rel atau bus. Jaringan saluran transmisi itu membentuk satu sistem transmisi. Saluran transmisi umumnya mencatu satu atau lebih gardu induk yang menggunakan transformator untuk menurunkan ketegangan yang lebih rendah. Selanjutnya disalurkan melalui jaringan distribusi dengan tegangan kerja 20 kV. Saluran sistem distribusi umumnya menyediakan daya ke industri kecil, wilayah komersial, dan perumahan, berulang terus-menerus. Generator yang dipakai dalam pembangkit daya listrik adalah suatu peralatan elektromekanik yang mengubah daya yang diberikan untuk memutar poros mekanik menjadi sumber tegangan listrik. Dari sudut pandang mekanik, suatu generator terdiri atas rotor dan stator. Contohnya rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar dan digerakkan oleh poros yang terhubung ke penggerak mula, turbin, dan lain-lain. Stator merupakan bagian yang tidak bergerak dalam generator. Kedua, gardu induk. Gardu induk adalah suatu instalasi listrik yang berfungsi mengubah daya listrik dari tegangan ekstra tinggi atau tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Melakukan pengukuran, pengawasan operasi, serta pengaturan pengaman sistem daya listrik, dan melakukan pengaturan daya ke gardu-gardu induk lainnya melalui saluran tegangan tinggi, dan gardu-gardu distribusi melalui saluran tegangan menengah. Gardu induk ini contohnya ada di Purwakarta di Simpang. Saluran transmisi dan distribusi dihubungkan dengan rel melalui transformator utama. Setiap saluran transmisi mempunyai pemutus daya atau circuit breaker dan pemisah disconnecting switch. Saluran transmisi dibedakan dari saluran distribusi karena tegangannya seperti yang telah diuraikan di bagian sebelum ini. Adalah dua kategori saluran transmisi: saluran udara overhead line dan saluran bawah tanah underground line. Contohnya sutet. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saiful Bahri. Oke, saya izin melanjutkan. Selanjutnya adalah sistem distribusi. Sistem distribusi mengambil daya dari gardu atau langsung dari saluran transmisi. Tegangan saluran distribusi lebih rendah bila dibandingkan dengan saluran transmisi agar tidak membahayakan pada waktu melintasi jalan-jalan di kota. Selanjutnya, tegangan itu akan diturunkan ke tegangan yang langsung dapat dipakai oleh pelanggan pada sistem distribusi sekunder. Seperti halnya dengan saluran transmisi, saluran distribusi juga ada dua jenis, yaitu saluran udara yang diletakkan di tiang listrik dan saluran bawah tanah. Lanjut. Selanjutnya adalah kawat penghantar. Untuk meningkat, kawat penghantar diletakkan pada tiang atau menara yang dipisahkan oleh isolator dari tiang atau menara itu.
Instalator yang umum digunakan adalah dari porselen atau gelas. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, setiap saluran transmisi atau distribusi udara selalu dilengkapi dengan kawat tanah yang juga disebut sebagai kawat pelindung. Kawat tanah itu selalu dipasang di atas puncak tiang atau menara untuk melindungi terhadap sambaran petir. Kabel untuk penyaluran daya melalui bawah tanah atau bawah laut umumnya berupa kawat pejal atau berpilin yang dibungkus dengan isolasi kertas yang dibasahi dengan campuran minyak dan damar. Untuk menyalurkan daya dengan tegangan tinggi digunakan kabel yang di tengahnya berisi minyak yang bertekanan. Tujuan pemberian minyak itu adalah untuk menghilangkan gelembung udara atau kelembaban yang mungkin terdapat dalam kabel. Gelembung udara atau kelembaban itu sangat berbahaya pada tekanan tinggi. Selanjutnya, sistem pentanahan. Dalam sistem tenaga listrik, pentanahan atau pembumian atau grounding mengacu kepada potensial listrik penghantar relatif terhadap bumi. Pentanahan dilakukan karena alasan keselamatan dan pengaman sistem. Di antaranya adalah pengaman terhadap tegangan lebih, kestabilan tegangan, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya ada pengaman sistem tenaga. Besarnya arus hubung singkat harus diperhitungkan dan dicarikan upaya penanggulangannya dengan memberikan peralatan pengaman yang dirancang untuk memisahkan gangguan dari sistem dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Gangguan di sini itu contohnya kayak dari luar, angin, hujan, petir, pohon yang roboh, layang-layang, dan lain-lain. Tujuan pengaman atau proteksi itu adalah agar sistem tenaga stabil dengan memisahkan bagian sistem yang terganggu tanpa mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik secara keseluruhan. Jadi misalkan kalau ada kejadian, misalkan ada pohon tumbang, nah jadi saluran listrik itu nggak semuanya kena imbasnya, jadi ada kayak pembatas gitu dari antara saluran yang terkena pohon tumbang itu dengan yang nggak terkena, jadi ada pembatasnya gitu, makanya diperlukan pengaman sistem tenaga. Oke, selanjutnya pusat pengendalian tenaga. Kenyataan bahwa jaringan selalu berubah karena perubahan beban dan susunan jaringan membuat tata kerja sistem tenaga listrik menjadi tidak sederhana. Hal-hal itu memerlukan dukungan suatu sistem berbasis komputer untuk mengendalikan sistem tenaga yang diinterkoneksikan. Sistem pengendalian tenaga mempunyai beberapa tier. Oke, lanjut. Dan yang terakhir adalah pelistrikan di desa. Pelistrikan desa di negara-negara berkembang dimaksudkan untuk melayani tujuan ekonomi dan sosial. Seringkali pelistrikan desa itu disamakan dengan pembangunan pedesaan dan biasanya menduduki tempat yang penting dalam rancangan pembangunan negara-negara berkembang. Pelistrikan desa biasanya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah pembangkitan sendiri yang melayani pelanggan tunggal. Yang kedua, pembangkitan sendiri yang melayani sejumlah pelanggan dengan jaringan lokal. Yang ketiga, PLN melalui sistem jaringan utama. Jadi yang pertama itu kayak setiap rumah itu punya pembangkit listriknya sendiri-sendiri. Yang kedua itu kayak di beberapa kampung kayak mempunyai pembangkit listrik sendiri. Yang ketiga itu dari PLN-nya langsung gitu. Lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kekurangan atau kesalahan dalam bentuk pengucapan atau kesalahan dalam tulisan di presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.